saya G2306 Tias, Mitra 104,6 FM. Kali ini di obrolan pagi, edisi Selasa 17 Maret 2020. Adapun topik yang bakal kita bahas di obrolan pagi kali ini yaitu mengenai nyepi doa untuk alam semesta, di mana virus corona yang sedang hingar-bingar diperbincangkan akhir-akhir ini atau membutuhkan satu tindakan yang dikenal dengan sikap isolasi atau dengan istilah kerennya itu dikenal dengan lockdown. Nah, Bali dengan budaya dan tradisinya itu memiliki hari suci yang disebut dengan Nyepi. Lalu, apakah Nyepi tahun Saka 1942 kali ini ada hubungannya dengan virus corona? Untuk itu, di Studio Gempol 38 kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang luar biasa. Tadi Tias di awal sempat bilang ada 4, tapi sembari kita menunggu yang lagi 1 ya. Ini sudah ada kehadiran 3 narasumber kita. Ada PLT Ketua PHDI Dr. Gedeng Mademetre. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Lalu ada klien Desa Adat Buleleng Insinyur Nyoman Sutrisna MM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Dan Om Swastiastu, dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Bapak Dewo Putu Budarse. Selamat pagi Bapak. Om Swastiastu. Oke, baik, langsung aja nih. Gimana kabarnya Bapak-bapak hari ini? Sehat ya, baik semuanya. Tias ngerasa kayak salah kostum ya, karena semuanya nih ajak Bali, menggunakan adat Bali. Gak apa-apa tapi Pak ya. Oke, langsung aja nih mengenai Nyepi kan ya, topik kita pada pagi hari ini. Pada Bapak Ketua PHD-nya langsung saya tanya ya, mungkin setiap malam pengerupukan itu kan biasanya masyarakat ada mengarap tradisi ogoh-ogoh gitu Pak ya. Apakah itu memang harus ada atau bagaimana? Ya baik, itu saya awali dulu dari PHDI itu dari sisi filosofinya, sehingga itu nanti bisa dipahami ya. Filosofi dari perayaan Hari Raya Nyepi itu adalah sebenarnya memperbaiki tindakan atau perilaku umat manusia, ya terutama melalui ajaran agama Hindu. Kemudian merupakan doa, upacara dan doa bagi keselamatan alam semesta dan kesejahteraan isinya. Itu dilakukan melalui rangkaian pelaksanaan upacara Nyepi yang terdiri dari rangkaian pokoknya itu melasti, tawu ragung, sipeng pada puncaknya, dan menak geni sehari setelah Nyepi. Nah, melasti itu secara filosofis adalah membersihkan, menyucikan mikrokosmos. Di dalamnya itu tentu termasuk manusia, jagat alit ini. Kemudian tawu ragung itu setelah jagat alit suci, bersih, dengan kesucian jagat alit sehingga mampu kemudian melakukan tawu ragung yang dimaksudkan untuk membersihkan dan menyucikan buana agung atau makrokosmos. Rangkaian dari tawur itulah ada rangkaian seni budaya di Bali, yaitu mengusung ogoh-ogoh. Itu sebenarnya rangkaian seni budaya. Ritualnya bukanlah keharusan bagi tawur agung itu gitu, tapi dilakukan sebagai kreasi seni budaya. Nah, dalam keadaan normal tentu itu bagus karena berhubungan dengan pariwisata, mengembangkan seni, mendukung kreativitas para pemuda, itu dalam keadaan normal. Nah, besoknya di puncaknya itu sipeng, itulah secara langsung warga Hindu memberikan sumbangan untuk membersihkan alam semesta bebas dari polusi, baik polusi suara, polusi debu dan lain sebagainya, karena kegiatan manusia berhenti pada saat itu, dan itu hanya bisa dilakukan di Bali selama 24 jam, dari jam 06 pagi di hari H sampai jam 06 besoknya, jadi 24 jam. Kalau di negara maju ada yang bisa melakukan 1 jam saja sepi seperti itu mampu menurunkan polusi dan mampu menurunkan suhu bumi. Bagaimana kalau bisa dilaksanakan selama 24 jam seperti di Bali? Besoknya ngembak geni
secara harfiah itu berarti sudah bebas lagi, sudah boleh lagi menyalakan api gitu. Tapi dalam keadaan normal disertai dengan mesimo kramo, mengunjungi teman, mengunjungi sanak keluarga, bahkan berwisata ke objek-objek wisata. Tapi dalam keadaan seperti sekarang, ada wabah virus corona, sebenarnya filosofi dari nyepi itu bisa menangkal virus corona. Karena dari yang pertama itu membersihkan diri. Kalau diri bersih, sehat, kan imun tubuh bisa menangkal itu. Kemudian membersihkan jagat agung, jagat raya. Jagat raya bersih juga bisa menangkal itu. Sipeng juga sumbangan bagi bumi. Nah, besoknya itu kan mesimo krame, hubungan sosial diperbaiki, kan bagus. Nah, cuma dalam keadaan sekarang merebaknya virus corona, beberapa kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dan lain sebagainya, itu himbauan dari PHDI adalah ikuti himbauan pemerintah, karena pemerintah yang mempunyai perangkat, pengetahuan, cara untuk menangkal virus corona itu gitu. Karena itulah kami sebenarnya sudah rapat mengenai itu, sepakat dengan pemerintah. Nah, mengenai pelaksanaannya ini nanti desa adat, FKUB juga akan memberikan, karena juga majelis-majelis agama sudah sepakat seperti apa yang dirancang menurut warga Hindu, dan majelis agama sudah sepakat di Denpasar melakukan itu. Nah itu, jadi intinya secara filosofis sebenarnya upacara nyepi ini mampu ikut memberi sumbangan untuk menangkal merebaknya virus corona. Kalau dalam pelaksanaannya banyak mengumpulkan orang, maka itu ikuti imbauan pemerintah, karena pemerintahlah memiliki pengetahuan dan sarana untuk melakukan itu. Begitu. Jadi untuk prosesi yang mau mengarah ke Ogoh-Ogoh itu sekarang harus mengikuti aturan dari pemerintah. Ya, mengikuti, dan itu sudah dirapatkan, artinya mengurangi mengumpulkan banyak orang. Pelaksanaannya itu nanti desa adat yang melaksanakan. Sementara itu dulu. Lalu untuk persiapan pecaruan di Catuspate Desa Adat Buleleng, dan apa aja tingkatan upacaranya, Pak? Betul sekali, saya berterima kasih kepada PHDI Provinsi Bali maupun Kabupaten. Tadi sudah jelas sekali apa yang dikatakan beliau. Pertama, kami mendapatkan surat dari PHDI Provinsi Bali tanggal 29 Januari tahun 2020 bahwa di tingkat kabupaten, tingkatan Bantennya adalah Taur Gentuk. Namun di kabupaten kita tetap lakukan tingkatan Banten Taur Gentuk, tapi ininya maju. Kita memakai yang namanya lontar yadnya prakerti. Di dalam lontar yadnya prakerti ini kita mencoba menjabarkan tingkatan-tingkatan Banten yang sudah tersurat dan tersirat di dalam lontar tersebut. Dulu pada tahun 2019 kita melakukan tingkatan Banten namanya Balik Sumpah. Sekarang kita tingkatkan. Nah tentu saya ingin juga menyampaikan kepada semua kerama Desa Adat Buleleng, karena tadi dibicarakan oleh PHDI Kabupaten Buleleng penyebab ataupun ada kaitannya dengan virus corona. Di dalam awig-awig Desa Adat Buleleng ya, yang sudah masuk dalam lembaran pemerintah Kabupaten Buleleng nomor 1 tahun 2013, pada pasal 111 ayat 4 itu ada yang namanya perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di dalam PHBS ini kita selalu melakukan suatu himbauan kepada kerama, khususnya kami lakukan setiap bulan kepada
banjar-banjar adat, karena desa adat Buleleng terdiri dari 14 banjar adat. Kemudian di pasal 112, apabila keberebahan, ya keberebahan, apakah itu ada bencana, banjir maupun virus, dan juga HIV, air dan sebagainya, pada 112 itu dinyatakan harus disomir, ada upacara taur. Nah, bertepatan sekali apa yang dikatakan oleh PHDI tadi, bahwa tingkatan ataupun prosesi setelah melasti kemudian ada taur. Nah, di desa adat Buleleng, atas petunjuk ataupun tugas yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng, ya, desa adat Buleleng sekali lagi melaksanakan taur dengan tingkatan taur gentuh mati. Lalu siapa saja yang akan memuput pecaruan Nyepi di tahun 1942 ini? Terima kasih Mbak Ratih. Tadi di dalam proses penyepian ini ataupun taur nanti, kita awali dengan mepade. Mepade kita lakukan di Pura Desa Adat Buleleng, yang nanti akan memuput adalah Sri Bagawan Wijaya Putra Yoga Wisnu dari Geria Taman Yang Kori Asram, Kelurahan Paket Agung. Nah, itu yang akan memuput pada waktu mepade pada tanggal 23 Maret tahun 2020. Kemudian tepat nanti tanggal 24 Maret, yaitu pada taur, ya, kita akan prosesinya mulai pada jam 8.30, ya. Kita akan melakukan pecaruan di Pura Desa dan perempatan alit di perempatan yang ada di Mayor Metra. Kemudian nanti dilanjutkan jam 12 di Catuspate, yang memuput sesuai dengan kami melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Buleleng dengan juga PHDI, bahwa yang muput adalah Trisadake. Yang pertama adalah ide pedanda mas dari Geria Liligundi, ya, Kelurahan Liligundi. Kemudian yang kedua adalah ide Resi Pujangga Wisnawa, ya, Wisnawa dari Wisnawa Surya Anyana dari Geria Taman Sari Amerta Pemaron, ya. Kemudian yang ketiga adalah Sri Begawan Rama Sogata dari Geria Satria Dalam Cili Ularan. Nah, tiga sulinggih itu, ya, Trisadake itu akan melakukan memuput di Taur Kesange pada tahun 2020 ini. Lalu sekarang saya Tias Pak, ya. Bukan. Terus saya mau nanya ke Bapak Budarse nih selaku Ketua FKUB, ya. Untuk Hari Raya Nyepinya sendiri ini kan dirayakan oleh seluruh umat yang ada di Bali, bukan hanya oleh umat Hindu saja. Nah, bagaimana cara Bapak mengajak umat lainnya agar bisa bersama-sama menghormati kearifan lokal yang kita miliki ini? Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mbak Dias, Ya. yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Saya kok untuk meluruskan saja, Ya. yang sebenarnya tidak salah kaprah, bahasa bukan ketua FKUB, tapi saya adalah wakil ketua FKUB. Yang sebenarnya ketua FKUB yang sekarang sebenarnya adalah yang dijabat oleh PLT dari PHDI. Nah, kemudian juga karena kebetulan juga saya juga merangkap sebagai ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng. Dan juga beliau ini Pak Jero Sutrisno adalah Desa Adat di Buleleng, itu juga hadir pada saat interaktif pada hari ini. Saya ucapkan juga banyak terima kasih, karena juga dalam ini selalu ada koordinasi. Yang paling terpenting sebenarnya adalah gawinnya dari Kesbangpol, tadi kami terima dari Pak Wirat, bahwasannya dari Kesbangpol harus hadir. Iya. Tapi sampai jam ini beliau tidak hadir. Nah, oleh karena itu awal saya bicara dulu karena ditugaskan dari FKUB, sebenarnya Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi
Jadi pertanyaan Mbak Dias ini sangat mengena. Bagaimana kita ini untuk mencari kerukunannya di antara umat kita beragama. Karena pada saat ini khusus sebenarnya itu adalah acara bagaimana penyangga Hari Raya Nyepi Sake 1942 yang nanti kita laksanakan sipangnya itu tanggal 25 Maret 2020. Saya awali dari seruan kita bersama di antara umat dan majelis agama yang dilaksanakan pada waktu kami juga hadir dengan PADI Kabupaten pada tanggal 11 Februari 2020, kalau tidak salah tempatnya di Hotel Fasini Denpasar. Nah, pada saat itu sudah dicetuskan seruan bersama bahwasanya bagaimana kita sama-sama umat beragama dari ketua-ketua majelisnya se-Provinsi Bali mengadakan seruan bersama untuk menjaga dan kemudian bagaimana kita bertoleransi antara umat beragama kita. Nah, karena itu kami hari ini memohon juga, karena kita sebagai FKUB dan Kerukunan Umat Beragama bahwasanya sudah dicetuskan kebersamaan kita bagaimana kita saling hormat menghormati antar penduduk agama. Untuk di Kabupaten Buleleng, saya kira karena kita sudah sering melaksanakan rapat-rapat tiap-tiap ada hari raya besar seperti di teman kita di Muslim juga, kalau Idul Adha kita rapat di Sekretariat FKUB. Kemudian baru ini juga Imlek juga kita rapat juga di Sekretariat FKUB. Jadi antar umat beragama untuk di Kabupaten Buleleng ini saya kira rukun sekali. Tetapi kita juga tidak menutup mata bahwasanya internnya ini yang memang masih banyak juga kebersamaannya itu kurang merukat. Karena kita sudah boleh dikatakan menjustis bahwa tri kerukunan ini sudah kita harus laksanakan. Satu, kerukunan antar umat beragama kita harus laksanakan. Kemudian kerukunan antar umat beragama sudah intern umat beragamanya sekarang. Yang nomor tiga adalah kerukunan umat beragama antar pemerintah. Ini sekarang sudah masuk bahwasanya dari FKUB yang seyoganya dari Kosbangpol juga ada, ini berarti kita sudah ada terkait dengan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Ini kalau di Kabupaten Buleleng, menurut pengamatan saya tidak ada suatu crash di antara umat beragama, tidak ada. Jadi rukun saja, kita saling hormat menghormati. Nah, sudah itu untuk sekarang, untuk penyepian ini tadi topiknya adalah nomor ada yang ini dari seruan bersama ini sudah kita sering tiap tahun sudah kita selenggarakan dan kita jalankan di Kabupaten Buleleng, yaitu misalnya mungkin sekarang secara detail mungkin belum tersusun. Kalau dulu itu masih, kalau pada saat hari raya Nyepi itu kebetulan dulu pernah hari Jumat, Pak. Hari Jumat dulu pernah. Jadi bagaimana caranya ini menghormati? Karena hari Jumat adalah persis itu hari dari tetangga kita, dari umat Muslim itu sembahyang. Harus itu wajib dia. Nah, oleh karena itu disarankanlah untuk mencari tempat-tempat ibadah yang terdekat. Kemudian juga disarankan jangan sampai mensuarakan loudspeaker yang full. Nah, ini ditaati oleh tetangga kita, oleh umat yang Muslim, ditaati. Nah, inilah satu kerukunan yang juga betul-betul dilaksanakan. Benar, kalau pada saat Idul Adha juga demikian. Jadi kita ini selaku umat Hindu itu sering, salah satu saya berikan contoh di Brongbong, Pak, ya, di desa ada Brongbong itu. Di sana itu sangat merukat soal silaturahminya, ini sangat merukat sekali.
kalau pada saat hari raya Idul Adha itu, jadi umat kita itu ke sana mengotong royong dan sebagainya, buat ini bersih-bersih sama. Kalau saat ini juga ada hari raya Hindu itu dari umat Muslim itu juga, ya termasuk membawa itulah. Iya. Itu. Dan penjagaan keamanannya juga begitu. Kalau Idul Adha, pecalang kita ditugaskan juga di sana. Kalau hari raya Nyepi, bansernya itu ditugaskan di daerah yang di Brongbong gitu. Ini makanya saya sangat berterima kasih sekali selaku FKUB ini. Betul-betul kerukunan umat beragama di kabupaten ini terjalin, betul-betul terjalin. Kemudian jelas ini pasti diayomi dan dilindungi oleh pemerintah. Nah, kemudian di samping itu kita nambahkan sedikit dari penjelasan dari juru pilihan Desa Adat Beleleng dan dari PAD. Nah, untuk sekarang ini memang sebenarnya kami dari Desa Adat, bagaimanakah pelaksanaan di desa? Di desa utama sekarang yang banyak pertanyaan. Sehabis kami kemarin itu rapat koordinasi di ruangannya Pak Sekda, itu sudah kita membuat, sudah boleh dikatakan kesepakatan apa-apa yang nanti kita dibuat itu nanti tertuang di SE-nya mungkin Pak Bupati. Kita menunggu SE-nya Pak Bupati ini, itu sudah dirangkum oleh Pak Sekda, kita menunggu SE-nya saja. Begitu habis kita rapat, diwawancari oleh media itu dengan PADI dan kami selaku ketua majelis, sudah kami jelaskan itu apa pelaksanaan dari filosofinya adalah dari PADI, sudah dengan sangat jelas dan gamblang seperti dijelaskan tadi. Cuma sekarang implementasinya di Desa Adat. Nah, ini kita juga karena menyangkut hal edaran dari Pak Gubernur bahwa agar tidak terlalu banyak apa namanya itu masyarakatnya ini tumpah ruah begitulah. Jadi kami menghimbau dari corong ini seyogianya pada saat pelaksanaan melis ini sudah mulai tanggal 21 ada laporan pada kami, sudah ada mulai melis. Kecuali memang dari Desa Adat Beleleng. Desa Adat Beleleng sama dengan kami diservisikan adalah di Kedasi, bernama Kedasi. Lain itu dari tanggal 21 ini sudah ada mulai lomkis. Nah, oleh karena itu kami memohonkan pada klien-klien Desa Adat agar dibatasi di dalam pada waktu mengikuti prosesi mekis atau iring-iringan melastinya. Karena himbauan dari edaran Pak Gubernur kan agar ya tidak terlalu ini bersentuhan dengan orang lain. Itu pertama. Yang kedua juga kami himbau juga masalah ini apa namanya boleh kreatif daripada generasi muda, yaitu tadi sudah disinggung soal ogoh-ogoh. Yang sebenarnya ogoh-ogoh ini memang tidak bisa kita putuskan, tidak bisa kita bendung. Karena memang ini sudah mungkin sosial budayanya sudah masuk, agama juga masuk. Tadi bagaimana nanti nyumianya itu setelah habis hari raya nyepinya ini itu sudah tadi dijelaskan. Namun sekarang di manakah dilaksanakan ini, sejauh manakah pelaksanaan ngider atau pergerakan dari ogoh-ogoh ini. Nah, saya harapkan sesuai dengan hasil rapat-rapat kemarin agar dilaksanakan di masing-masing desa adatnya. Kemudian maaf Pak Sutri, kemarin juga disinggung karena di Desa Adat Beleleng mempunyai 14 banjar adat. Tiap-tiap banjar adat sudah ada lapornya pada itu. Di kebon aja dia dibuat 5, di Banyumale itu sudah apa namanya sudah 6 sekarang. Nah, untuk ini di ngidernya tetap dilaksanakan di banjar adatnya. Saya kira seperti itu pelaksananya. Lalu kemudian pelunasan tirte ini yang penting. Lunas tirte di Catus Pate karena pelaksanaannya sekarang tetap dari tahun ke tahun adalah Desa Adat Beleleng yang selalu dia ini ngayah. Saya sangat salut pada Desa Adat Beleleng, selalu ngayah. Tiap tahun diberikan tugas untuk ngayah. Betul-betul. Kami hadir kalau pada saat Catus Pate itu malah waktu tahun lalu hujan-hujanan. Hadir kami. Bagaimana pada waktu itu di Catus Pate itu karena dalam keadaan hujan, keramanya dua ini selalu tetap dia ngayah. Saya mengucapkan salut sekali pada Desa Adat Beleleng.
Nah, lalu pada saat Munas Tirta saya harapkan juga, kalau memang itu waktu kemarin itu dari kabupaten mungkin Munas Tirta ke Besakih itu, yaitu di kabupaten yang dilaksanakan. Kemudian dari tingkat kecamatan Munas Tirta ke kabupaten, cukuplah ketua majelis alit saja bisa, atau mungkin di kesos di kecamatan juga bisa, satu orang saja diwakilkan saja. Kalau dulu itu memang dari kecamatan ada 6 orang, 8 orang begitu, malah satu mobil lagi. Inilah yang kita sedikit untuk membatasi. Bukan artinya bukan kita memotong, mengkebiri, tidak, tapi dibatasi. Kemudian juga dari masing-masing desa adat untuk mengambil tirta di kecamatan, cukup kalian desa adat saja. Inilah yang nanti ditegaskan. Nanti kita menunggu SI-nya dapat masuk itu di surat edaran dari Pak Bupati. Nah, tambahan saya seperti itu, selaku FKUB sudah menyarankan, pasti ini kerukunan kita ini di Kabupaten Buleleng tetap terjalin dan juga tetap kondusif di bawah pengawasan dari kelas TNI Polri. Malah nanti kami juga ada rapat juga di Polres tentang pengamanan Hari Raya Nyepi ini. Untuk kami selaku ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng, kayak itu himbauan-himbauan kami kepada klien-klien desa adat se-Kabupaten Buleleng. Terima kasih, Tias. Oke, terima kasih. Itu sudah banyak sekali tadi dipaparkan. Tapi Tias masih punya banyak sekali pertanyaan sebenarnya. Tapi nanti Pak ya, setelah iklan nanti akan diputarkan. Lalu untuk mitra 104,6 FM lainnya yang ingin mungkin bertanya lebih jauh mengenai Nyepi ini, kalian juga bisa telepon di 23455. Baik, untuk waktu berikutnya saya kembalikan dulu ke rekan saya Rian. Silakan rekan Rian. Mitra 104,6 FM. Kali ini kita sudah kehadiran ya salah satu narasumber lagi. Ini ada Kepala Kesbangpol Dr. Anus Nyoman Sumartojaya. Selamat pagi dulu Bapak. Ya, selamat pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam namunkan. Nah, langsung ya saya tanya ya Bapak ya. Nah, apa nih yang dilakukan dari Kesbangpol agar Nyepi tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya? Nah, terima kasih ya. Kesbangpol tentu berperan di dalam kerukunan umat beragama. Setelah kita jatuh buat SK, memang itu urusan yang harus tangan salah satu di Kesbangpol, di luar juga urusan kawasan kebangsaan, kemudian waspada dini, kemudian juga BPBK, EPIK, dan seterusnya. Nah, setelah kita SK ini tentu mengerjakan urusan yang harus kita kerjakan. Salah satunya adalah kerukunan umat beragama. Karena kita tahu bahwa di negara kita ini ada agama yang sudah mendapat pengakuan, ada 5. Salah satunya adalah Hindu. Di Bali ini Hindu terbesar. Dan Nyepi ini sudah menjadi agenda nasional, bahkan libur nasional. Kenapa? Karena memang Nyepi ini tidak untuk introspeksi diri, ya. Dia mengeningkan jagat ini. Ya. Karena kalau tentu dari sisi lingkungan kita menghormati, menghormati lingkungan, jadi keduanya yang paling tinggi, paling bersih di Nyepi. Itu salah satu dari yang sudah dikawal betul oleh PADI, kemudian Majelis Madya, Pilihan Desa, dan Banjaran, semua komponen yang tergabung di situ sudah melakukan langkah. Dan kita di Kesbangpol ini hanya koordinatif sifatnya, tidak langsung aksi, tetapi mengkondisikan bagaimana memerankan tokoh-tokoh kita yang ada di majelis, kabupaten, kemudian kecamatan, juga yang di sini. Kami sudah
paham betul bahwa di desa adat itu ada otonomi yang tidak bisa dicampur, diintervensi oleh siapapun. Oleh karena itulah kami menghormati dan kami memerankan mereka. Peran kami pada mereka ya tentu memfasilitasi kebutuhan maupun penanganan yang ada di wilayah. Ini teman kita di Badung sudah proklamirkan juga di media kalau tidak salah hari Sabtu yang lalu mereka mengajak seluruh komponen juga termasuk juga Polres dan di situ. Nah kita di sini tidak sama dengan di Badung, cuma 4 saja yang hadir. Ada staf kami di luar, tapi cukup lah karena permasalahan ruang lingkupnya barangkali atau dinamika persoalannya mungkin lebih ringan mungkin dibandingkan dengan di Badung yang terlalu ya campur tangan ada orang asing dan seterusnya. Di sini mungkin sedikit orangnya baik-baik di Lovina, terang, kemudian biasanya dan beberapa tempat sambal. Nah ini jangan sedikit mungkin karena sehingga ruang lingkup itu mungkin yang dibutuhkan ini cukup dan kami yakin kami memiliki pakar-pakar yang sudah senior ya. Pak Menteri dan Pak Mas Tisne ini sudah kita tahu track recordnya sudah bisa diandalkan dan membanggakan budaya, apalagi Pak Deograsi. Hanya saja kami cuma memfasilitasi apa kebutuhannya, kemudian apa program kerjanya kami kerjakan. FKUB ini sudah kita siapkan dan sudah kita awal. Itulah di situ peran kami di situ, Bangko. Tidak langsung eksekusi, tapi kami hanya mengkoordinasikan. Inilah kami ya, program inilah kami perankan. Tidak seperti dinas kan langsung action. Nah itu di situ peran kami. Tetapi tetap kami memantau. Kami juga punya majelis juga yang menampung maupun mengintegrasi persoalan-persoalan di desa. Pak Deograsi ini dan sama Pak Wisde dan seterusnya, termasuk di komando oleh Pak Menteri sekarang. Beliau sudah melihat mappingnya sudah tajam dari segi Indonesia ada 169 ya, Indonesia ada. Mereka sudah punya, beliau sudah punya persoalan di sini apa, persoalan di sini apa sudah mereka sudah dicarikan solusi. Nah, jadi mereka berperan aktif dan kami tahu bahwa mereka tidak pernah diam, tidak pernah mengabaikan persoalan. Nah, kami hanya memantau, kami memfasilitasi, kami mengkoordinasikan. Ketika kami yang menemukan, kami mengesodorkan pada beliau supaya beliau mencarikan mencari solusinya. Karena beliau tidak tahu kemampuannya, kemudian sepak terjangnya dan rekornya sudah paham betul. Itu barangkali di situ perangkatnya. Lalu mengapa Kesbangpol ini dipandang perlu untuk turut campur dalam menyikapi pelaksanaan Nyepi kali ini? Nah, kenapa Kesbangpol ini turut campur? Karena memang Kesbangpol mempunyai urusan masalah kebangsaan. Kalau salah satu di tupoksi kami itu urusan kebangsaan ini. Bangsa namanya dari Sabang sampai Merauke, yang punya pekerjaan itu Kesbangpol. Tapi ya sebatas keluarga. Kalau eksekusinya masalah keamanan ya Polres, Muslim dan sebagainya. Ya, tetapi masalah agama di situ adalah ya, KUB. KUB ada beberapa agama yang ada di situ, tokoh-tokoh. Nah kami di Kesbangpol karena urusannya mengenai urusan masalah bangsa ini, masalah bangsa adalah masalah yang majemuk ya. Majemuk sebenarnya dari bangsa ini apa yang mesti kita lakukan. Ada aragium yang mengatakan bahwa seberapa besar investasi yang kita lakukan
itu yang berperan dalam kebangsaan. Ketika Anda bicara keamanan, apa yang Anda bisa berikan pada aparat ini, apa yang Anda bisa mengawal bangsa ini, seperti apa bangsa ini diapakan dan seterusnya. Itu kita yang punya urusan, tetapi urusannya sekali lagi koordinatif. Jadi juga tadi malam ada doa bersama dari teman-teman dari Muslim. Kita juga terkoordinasikan dari lapangan, kemudian dari Polres, musyawarah langsung jalan di pelabuhan, kita tetap koordinasi. Jadi kami dulu campur di situ karena memang urusan kami lah urusan kebangsaan, masalah bangsa ini, bangsa yang majemuk. Ya apa saja bangsa ini dikerjakan itu menjadi pelajaran kami. Tetapi tentu yang eksekusi-eksekusinya itu tidak kami langsung, tapi kami sebatas koordinasi. Mungkin itu ya. Baik, terima kasih untuk Bapak Kepala Bangpol ya atas tadi tanggapannya atas pertanyaannya tadi. Dan sekali lagi buat mitra 104,6 FM yang mungkin ingin bertanya seputar topik kita mengenai nyepi, kali ini kalian bisa telepon di 23455. Mungkin sebelum sambil oke, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, dengan Bapak siapa di mana? Pak Arianto. Halo. Halo. Sudah masuk ya? Halo, masuk Bapak. Oke. Oke, iya. Susuma atas waktu yang diberikan. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat damai selalu. Atas paparan tadi, saya ingin nimbrung sedikit sesuai dengan edaran Bapak Gubernur 1194/2020 poin 5 itu. Ada kegiatan-kegiatan dalam konteks keramaian dan sebagainya, hiburan, melibatkan massa orang banyak agar ditiadakan atau dibatasi, kan itu ada poin 5 itu ya. Nah tadi kejaruan, mudah-mudahan ini hari baik untuk kita semua di Bali, baik dari konteks nyepi agama Hindunya, kemudian yang lainnya. Tadi Pak Gede Meke mengatakan juga dan narasumber lainnya, dengan kejaruan ini mudah-mudahan memberikan suatu nuansa yang baik untuk virus corona ini tidak menyebar di Bali dan tidak ada musibah yang besar kan gitu ya. Kita sehingga dari konteks pertemuan ini, satu, dengan kebersamaan kerukunan ini, saya ketika ingin semua agama bisa berdoa. Kalau dulu pernah di Tugu Singa itu ada doa Nusantara, saya lupa acara apa itu, saya ikut itu dengan Petran, P2M, semua umat. Nah mungkin apakah nanti ada ide Pemda doa bersama Nusantara atau apa namanya, apakah setelahnya atau sebelum dan sebagainya, walaupun sudah di masing-masing agama seperti tadi dari Muslim ada doa bersama mendoakan keselamatan kesehatan bangsa dan negara, terutama juga bulan dan lagi kan itu. Dan tadi ada batas untuk tahun sang mewakili ya, jadi sudah ada kata dibatasi. Nah untuk ogoh-ogoh dan apa ini Mekies, kata dibatasi itu mungkin perlu dirundingkan, bukan apakah himbauan saja kepada adatnya dibatasi. Nah, adakah misalnya kalau katakanlah satu desa berapa dadio wakilnya, mungkin adakah itu ditegaskan, katakanlah tiap dadio 10 orang itu, sehingga kalau ada di desa itu 10 dadio, dia hanya 100 saja, tidak sampai 300, 400. Nah, seperti tadi ngambil tirte yang tadinya 4 orang, mungkin 1 orang, tadi sudah dibatasi. Mungkin juga ogoh-ogoh, apakah yang mengusung dengan lingkungannya ditambah lagi 10
birokrat, atau mungkin lingkungan itu yang bila saya di lingkungan banyak sekali itu ada berapa lingkungan akan ikut, dan kemarin saya ketemu anak-anak belum ada cara beli. Nah, jadi dia gini, karena ada edaran, hanya kata dibatasi, wih, menurut saja itu kena nih. Nah, jadi masih rancu. Mudah-mudahan ini dipikirkan, disikapi sehingga ada runding dengan Dr. Mumpuni atau Anda berapa kira-kira untuk membatasi masa yang berkerumun untuk melaksanakan ini. Memang kalau kita doa bersama banyak kan baik kan gitu, tapi karena ada edaran yang mana menyikapi dengan bijak. Nah, mungkin ada kegiatan massa dengan masa mogok apa ada penyemprotan dulu dan sebagainya, karena programnya ada tangan banyak. Nah, ini mungkin disikapi juga apakah itu sedekat atau kemarin. Sekian saja, terima kasih Om. Baik, terima kasih untuk Pak Arte Arianto tadi ya yang sudah bergabung bersama kami. Untuk mitra 104,6 FM lainnya yang ingin bergabung, baik, sudah ada yang masuk. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Kemungkinan ini bapaknya streaming, bisa ya di www.kuntrafm.com. Jadi ada jeda sedikit untuk masuk. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, mungkin bisa dicoba kembali ya di 23455 untuk menyampaikan pertanyaan ataupun pendapat kalian seputar topik yang kita bahas di obrolan pagi kali ini. Sembari kita menunggu penelpon, mungkin ingin langsung ditanggapi? Saya karena ini yang tadi saya bicarakan yang membatasi. Iya, mungkin bisa langsung. Terima kasih. Izin dari Bapak Kesbangpol. Memang tadi saya yang mengomentari, menjelaskan soal case ini harus dibatasi personilnya. Untuk Pak Narte Arianto senior kita ini, matur susun, terima kasih. Om Swastiastu, Pak Narte. Yang sebenarnya kita itu tadi berbicara masalah melukis dibatasi. Ini sebenarnya kita sarankan pada masing-masing KDA. Jadi klien desa adat, di samping kita juga melaksanakan prosesi secara religius, itu juga perlu kita mengadakan juga untuk keselamatan masyarakat juga, bukan hanya religiusnya saja atau membaktinya saja, tetapi perlu juga soal keselamatan masyarakat tentang himbauan untuk kita merapat orang banyak ini memang sebenarnya harus dikurangi begitu. Ya, oleh karena itu dalam kata dibatasi ini diambillah dari dadi-dadi itu. Kalau biasanya kalau dadi itu tumpah ruah secara semuanya, ada mungkin 14 dadi, itu misalnya satu desa ada, itu mungkin dibatasi tiap-tiap dadi diatur oleh klien dadinya atau oleh klien desa adatnya. Misalnya diambil katakanlah 10 orang, 15 orang, sehingga kalau 15 dadi atau 14 dadi kali 15 orang itu sudah banyak juga tiap-tiap desa adat untuk acara mengiring-iringan pada saat mukis itu. Jadi pembatasan ini bukan untuk mengkebiri dari keinginan semeton keramu ini untuk melakukan persembahyangan. Jadi dibatasi juga sama-sama kita menjaga juga keselamatan masyarakat tentang kena radiasi virus corona ini. Yang seperti itu Pak nanti kita jelaskan. Oke, teman yang lain bisa jelaskan. Ya baik, ini beliau guru saya dulu di S1 gitu, jadi tidak ada mantan guru, tetap guru saya gitu. Nah mengenai pecaruan itu tadi Pak Narto Arianto menghubungkan supaya tidak ada musibah gitu. Ya memang filosofi dari salah satu rangkaian nyepi yaitu tawur itu yang biasa juga itu disebut sebenarnya termasuk buto yadnya berupa pecaruan.
filosofinya memang membersihkan dan menyucikan alam semesta beserta isinya. Prakteknya dalam bentuk upakaranya itu ditujukan, dipersembahkan kepada makhluk-makhluk penghuni burloka gitu, alam bawah, baik makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, upokaro caru itu memang ditujukan untuk itu gitu. Termasuk yang tidak terlihat itu kan virus gitu. Secara fisik kelihatan seperti itu, tetapi doa ritualnya itu adalah supaya menghindarkan segala bentuk bencana, supaya makhluk-makhluk itu tidak mengganggu kehidupan manusia gitu. Itu ritual upakaranya. Filosofinya adalah seluruh alam semesta ini supaya suci, bersih, selamat, isinya selamat, sejahtera. Itu filosofinya. Oke, mungkin kita angkat untuk penelpon kedua kali ini. Halo. Nanti mungkin bisa dicoba sekali lagi ya untuk yang ingin bergabung di 23455. Oke, lagi yang ingin bergabung bersama kami seputar topik yang bakal dibahas yaitu nyepi doa untuk alam semesta, dan bisa telepon di 23455. Baik, mungkin Bapak ingin melanjutkan lagi? Ya, ini mengenai pembatasan itu. Kalau warga kita, umat Hindu kita sudah memahami filosofinya seperti itu, untuk mencapai tujuan filosofi itu, kalau di masa lampau dalam keadaan normal, semua berbondong-bondong melaksanakan itu bagus. Tapi dalam keadaan seperti sekarang, apalagi kemudian pemerintah sudah melakukan himbauan, menyampaikan larangan yang tidak bermaksud mengkebiri. Kalau kita menyadari tujuan filosofisnya dan konteksnya sekarang seperti itu, kita berharap masing-masing individu warga kita lah yang bisa membatasi diri demi keselamatan kita. Doanya sudah ada, tapi secara individu kita membatasi diri berkumpul, membatasi diri melakukan persentuhan. Kita harap bisa seperti itu, sehingga dari sisi adat termasuk majelis adat tidak sampai mengeluarkan pernyataan keras melarang, tetapi ada kesadaran untuk membatasi diri, karena filosofinya kan tidak harus bersama-sama gitu. Ya, itu dari PHDI seperti itu. Oke. Baik, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Om Swastiastu. Apakah ini mungkin streaming ya? Selamat pagi. Dengan Bapak siapa dan di mana? Baik, mungkin terputus atau jaringannya kurang bagus ya, sehingga putus-putus. Mungkin Tias ingin menekankan lagi Pak untuk yang pertanyaannya Pak Akte Arianto tadi itu yang mengenai dibatasi itu, apakah dari PHDI sendiri atau FKUB itu ada menegaskan dibatasinya misalnya per dadi atau per desa adat itu berapa orang seperti itu? Mungkin seperti itu maksud pertanyaannya tadi. Terima kasih. Saya sebagai klien desa adat tentu saja sepaham apa yang dikatakan oleh PHDI, apalagi MDA sudah menginformasikan seperti itu ya. Lebih-lebih pemerintah ada semacam surat edaran. Namun sebelum itu kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan Polres. Kami mau mengadakan yang namanya lomba ogoh-ogoh. Nah, di dalam lomba ogoh-ogoh tersebut pun kami lakukan sudah ditiadakan. Kenapa demikian? Karena kita bahaya terhadap virus corona ini cukup menghantui. Sehingga di dalam konteks apa yang dikatakan pertanyaannya Pak Nadrarianto, yang dikatakan membatasi dan tidak mengebiri, tentu saja kita apa yang dikatakan oleh Pak Mitra, tujuannya adalah sama.
Namun kami di Desa Adat sudah melakukan suatu rapat koordinasi dan mengimbau kepada 14 Banjar Adat agar di dalam Tower Kesange untuk mencari tirte itu dibatasi. Kami sudah bersepakat tiap-tiap Banjar Adat ya itu mengambil tirte di Catuspate. Ya. Kemudian Banjar Adat ya akan membagikan ke masing-masing dadyeh. Ini membatasi kita berkumpul. Itu langkah yang sudah kami lakukan. Kemudian untuk ogoh-ogoh ya, langkah yang kami lakukan bersama-sama dengan Desa Adat ya, bahwa apa yang jadi seruan Majelis Desa Adat kita sudah himbau, di mana masing-masing Banjar Adat akan melakukan arah ogoh-ogoh hanya seputaran wewidangan Banjar Adatnya, langsung nanti ke setre. Nah, berarti apa yang menjadi himbauan pemerintah, himbauan dari majelis, himbauan dari PHDI, Desa Adat Buleleng sudah melakukan tindakan-tindakan. Mudah-mudahan kerama kami di Desa Adat Buleleng dan harapan kami seluruh Kabupaten Buleleng juga mengharapkan seperti itu. Saya kira demikian. Oke, Bapak menanggapi. Ada yang terjajar yang dari Pak Nade Aryani, terima kasih sudah mengatensi. Yang apa tidak ada doa bersama aja seluruh doa agama. Nah, hari ini kami masih berpikir keras tentang terus corona ya, karena hari Minggu itu ada arahan Presiden, kemudian hari Senin itu lanjut dengan edaran penuh, dan kemarin juga dilanjuti hari Senin juga kami rapat pimpinan itu dilanjuti itu juga dengan himbauan atau edaran ya, dan edaran. Nah, oleh karena itu kami belum berpikir tentang doa bersama ini ya. Kalau menurut hemat kami doa bersama bisa saja dilakukan tidak di menjelang hari Nyepi atau pasca ya, tetapi boleh di bulan yang lain lah. Artinya kita harus fokus dulu dengan virus corona ya. Jadi semua saya kira Pak Nafsu juga tahu di Buleleng ini banyak nih sekolah sudah diliburkan, kemudian mahasiswa belajar online dan seterusnya ya. Termasuk kita di Pemda juga meliburkan ini tenaga kontrak harian yang masuk ini hanya jabat aja ya, jabat 2, 3, 4 yang masuk ini mungkin segelintir aja yang di kantor-kantor, sehingga di lapangan, di jalanan ini nampaknya lebih sepi dari kemarin-kemarin. Itu bedanya antara datangnya virus corona dengan tidak ada virus corona ini. Nah, oleh karena itu harus kita memikirkan ini juga, karena sudah banyak korban ya. Kalau kita cek di ini datanya di Itali itu sudah ratusan bahkan ribuan yang meninggal. Kemudian di Indonesia sudah juga ada datanya, bahkan di Bali juga ada ya, tetapi itu lebih kecil angkanya dengan yang di luar. Mudah-mudahan di Bali ini cepat hilang virusnya, karena ini tidak kelihatan masalahnya. Lebih keras daripada AIDS ini, AIDS narkoba. Kalau AIDS narkoba ada kelihatan, tetapi ini tidak kelihatan. Ini itu masalahnya. Oleh karena itu kami masih memfokuskan diri di sini. Nanti kita pikirkan, itu sudah pernah kita kerjakan di tahun-tahun yang lalu. Mungkin tahun ini belum kita pikirkan ya, nanti mungkin setelah reda virus corona ini kita berpikir ulang lagi ya, karena kami di Pemda terserah kami belum menggagas itu. Tentu ini harus kita lebih fokus, ada yang diprioritaskan ya. Itu barangkali Pak terima kasih. Baik, mungkin setelah tadi dijawab pertanyaannya, kita menunggu kondisinya kondusif dulu biar virus coronanya ini mereda, baru mungkin akan dipikirkan lebih lanjut apakah akan digelar bersama atau tidak. Oke, selamat pagi.
Selamat pagi. Mas. Om Swastiastu. Dengan Bapak siapa di mana? Yang Ketut Bendana Raden Probohan. Oke, langsung pertanyaannya Pak. Cuma yang kurang apa pada kesempatan ini sebelumnya saya minta maaf karena topik utamanya pembahasan tentang hari raya Nyepi. Tetapi pada kesempatan yang lain juga dia akan menyampaikan tentang toleransi beragama. Dan mumpung kesempatan ini Bapak Bangko sempat menghadiri pertemuan. Selain toleransi beragama secara nasional, untuk Bali rasanya paling toleran tentang keberagaman beragama. Tetapi kenyataan dalam hal ini, maaf Bapak-bapak, mungkin para pemirsa dimanapun berada, mungkin ada yang kurang berkenan dengan penyampaian saya mohon maaf. Saya punya permasalahan soalan itu tentang permohonan beragama, yaitu antara tentang suara sembahyang, itu suara doa. Saya terobosan bersama dengan warga saudara kita dari Dusun Penajam Negara. Dari tahun 2000 untuk diketahui, dari tahun 2018 saya sudah berkoordinasi sesuai dengan prosedur dengan lurah dan ketua masjid yang ada di Dusun Penajam. Sudah baik, ada kesepakatan mau dirubah suaranya karena suaranya tidak mengganggu, bukan berarti saya menghalangi, bukan berarti saya a priori tentang itu. Saya senang dengan itu karena pada tujuannya semua orang senang dengan Islamnya tanpa terkecuali. Nah, dengan saya sudah koordinasi secara dialog, tapi tidak ada hasil masalah sesuatu hal. Kemudian saya buat surat, tidak cari pengetahuan permohonan saya itu dari yang berwenang di desa kami dan tidak ada sama para desa. Saya sampaikan ke kabupaten. Singkat cerita, saya sampai ke Des Bangko. Dari Des Bangko sangat apresiasi. Sekarang saya sampaikan situasi itu karena belum ada respon, langsung ditanggapi. Langsung saya ada pertemuan di Des Bangko dengan MUI dan kepolisian, dengan SKUD juga. Kemudian sudah ada, tapi kenyataan sampai sekarang belum ada hasil. Nah, akhirnya dengan saya minta pada bapak-bapak, jadi sesuai dengan prosedur secara hukum, apa ada hukumnya bagaimana, saya kan sudah mengadakan dialog, mendatangi dari pihak yang punya pemangku kebijakan, pemangku kepentingan. Setelah itu sampai sekarang belum juga ada respon. Saya mengharapkan agar bapak-bapak, maaf di sini saya bukan mencari menang kalah, tapi saya mencari kepastian. Mana yang sebenarnya kita tidak berbicara secara kuantitas, kuantitas, tetapi kita berbicara secara kuantitas. Artinya permohonan saya itu didasari atas asas toleransi dan asas keadilan. Baik. Kalau belum jelas, tolong datang ke tempat ini. Saya menginginkan koordinasi berapa sih idealnya menurut dari pihak warga darat dan dengan pihak. Itu yang diharapkan, bukan hanya berbicara secara teori-teori saja. Tapi sebelumnya saya melanjutkan permohonan saya ini ke tingkat yang lebih atas, saya tidak menginginkan, cuma saya menginginkan kepada bapak-bapak, tolong dibijaksanai, tolong datang ke lapangan. Nanti yang sampaikan Pak atas permohonan yang mungkin kurang lebihnya saya mohon.
Baik, terima kasih untuk Pak Ketut yang ada di Kerobokan. Mungkin langsung bisa ditanggapi dari Kesbangpol ya. Terima kasih Pak Ketut Sridano di Kerobokan. Ini memang ada persoalan. Mungkin Pak Mentor karena baru di situ. Kami sampaikan bahwa persoalan itu sudah lama sebenarnya terjadi. Sudah mengambil sikap oleh rekan kami di Bilang 1. Kemudian kami pertemukan antara pihak 1 dan pihak 2 ya. Kemudian sudah ada kata sepakat, lalu faktanya di lapangan masih terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu kami akan koordinasikan kembali ya. Kami akan mengajak Pak Menteri, kemudian Pak Bimdas, nanti kita akan melibatkan tokoh-tokoh yang lebih banyak antara dua pihak ini ya, dua pihak. Kita akan coba nanti urai sejauh mana sebenarnya ini bisa ditoleransi ya, mana batasnya, mana ambang batas. Kita akan pastikan dulu di lapangan ya. Kita akan diam-diam cari tahu dulu faktanya seperti apa, baru kita telusuri dan kita musyawarahkan kembali ya. Nah, itu dari kami ya, tapi yang jelas kami sudah melangkah, kami bersikap. Tapi mohon maklum dulu Pak Tetaryana ya, karena ini tidak boleh kita gegabah, tidak boleh kita cepat-cepatan itu loh, tidak boleh. Harus kita teliti dan hati-hati ya. Oleh karena itu Pak Tetaryana bersabar, beri waktu kami lagi untuk menelusuri ini. Kami akan terjun langsung tanpa diketahui oleh bapak-bapak ini, dua pihak ini. Kemudian kami akan potret, lalu kami akan inventarisir, lalu kita akan musyawarahkan kembali. Ya, itu nanti akan kami kerjakan Pak Sridano di Kerobokan ya. Kami tahu memang kondisinya seperti itu, memang pendampingan ini sering sekali menimbulkan ya, kayak di magnet ini kan yang dekat, yang gesekan yang jauh tolak menolak ya, magnet seperti itu. Nah bapak-bapak, Pak Sridano khususnya ini tolong bersabar dulu, beri kami waktu lagi ya. Kalau itu dimunculkan kembali, kita akan telusuri, kita akan mencoba lagi cari solusi ya lebih arif. Barangkali itu Pak sedikit. Baik, terima kasih untuk tanggapannya, tapi sayang sekali sudah habis waktunya Bapak-Bapak ya. Semuanya nggak kerasa udah 1 jam kita bersama. Dan semoga himbauan yang sudah disampaikan tadi oleh narasumber kita yang hadir di Studio Kumpul 38 ini bisa diikuti oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Buleleng ya. Dan kita akan berjumpa di obrolan pagi selanjutnya. Dan jangan lupa untuk obrolan pagi kali ini juga akan ditayangkan di YouTube-nya Radio Guntur. Jangan lupa untuk kalian yang kelewatan bisa berkunjung di sana, klik subscribe dan diklik juga tombol loncengnya. Baik, untuk waktu saya kembalikan ke rekan saya Ria. Silakan rekan Ria.